Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal aba hayakumullah wa barakallahu fikum. Taib nuwasil min kitab al-irsyad ila sahih al-i'tiqad Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, dan kita masuk ke bab tentang syirik di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang kesyirikan dalam perkara ketaatan. Ya, dan mentaati. Jadi syirik dalam masalah takut, syirik masalah kecintaan, kesyirikan dalam masalah tawakal, dan syirik dalam masalah ketaatan. Ini perkara hati semuanya. Jadi bisa jatuh pada kesyirikan dan orang nggak tahu masalah hati ini. Ketaatan. I'lamu waffaqani Allah wa iyyakum anna min asyirki ta'atul ulama wal umara fi tahlili ma haramallahu atau tahrimi ma ahallallah. Ketahuilah, pelajarilah, pahamilah, semoga Allah berikan taufik kepada aku dan juga kepada kalian, kata Syekh, bahwa sungguhnya kesyirikan dalam ketaatan kepada ulama, ketaatan kepada pemerintah di dalam menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan. Ini banyak kena suratnya, hati-hati ya. Taat pada pemerintah, ini dua pemimpin, ulil amri dan umara. Ulil amri itu masuk umara dan ulama, ya, dua-duanya. Kita taati mereka dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, ini kesyirikan. Ya, kita lihat. Qala ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan ahbarahum wa ruhbanahum, orang-orang alim mereka atau orang-orang ahli ibadah mereka, sebagai rob-rob selain Allah. Ya, sebagai yang mereka ilahi, yang mereka ibadahi. Dan juga Al-Masih ibn Maryam, kejadian Nabi Isa, ya, sebagai rob selain Allah, dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mereka beribadah kepada ilah yang satu, dan tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Dia, maksudnya Allah, dari apa-apa yang mereka sekutukan. Maksudnya Allah apa yang mereka sekutukan. Berarti menjadikan ahbar wa ruhban itu kesyirikan itu ya. Yang menjadikan mereka ahli ilmu atau ahli ibadah. Ya, ketika dia menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan, itu kesyirikan. Ya, kita lihat sana ya. Fil hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tala hadhil ayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, surah Taubah dari ayat 31 itu. Allah bacakan itu kepada Adi ibn Hatim At-Ta'i. Faqala ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Ya, kami tidak beribadah pada mereka, kepada rahib-rahib mereka, kami ahli ibadah kami tidak ada dong. Kata Nabi, maka Nabi menafsirkan ayat di atas. Qala alaysa yuhilluna lakum ma haramallah fatuhillunahu? Bukankah mereka menghalalkan bagi kalian apa-apa yang Allah haramkan, kemudian kalian ikut menghalalkannya? Wa yuharrimuna ma halallahu fatuharrimunahu? Dan juga mereka mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan, kalian juga ikut mengharamkannya? Qala bala, katanya iya. Ya, ini ya. Qala Nabi, fatilka ibadatuhum, itulah peribadahan mereka. Ya, ini itu peribadahan. Rawahu Tirmidzi wa ghairu. Qad fassara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ittikhadhi ahbar wa ruhban arbaban min dunillah bi annahu laysa ma'nahu ruku' wa sujud lahum. Maka Nabi menafsirkan ayat tadi. Kami menafsirkan bahwa menjadikan
ahli ilmu, ahli ibadah itu sebagai rob selain Allah, itu bukan maknanya kita ruku sujud kepada mereka. Makanya kata kami tidak ada ruku sujud kepada ahli ibadah kami atau ahli ilmu. Innama ma'nahu ta'atuhum, yang dimaukan adalah ketaatan kepada mereka. Fi taghyiri ahkamillah, di dalam merubah hukum-hukum Allah. Merubah hukum Allah, tabdil syariah, dan juga mengganti syariat Allah. Bitahlilihim haram wa tahrimuhum halal. Mereka menghalalkan apa-apa yang haram dan mengharamkan apa-apa yang halal. Wa anna dzalika ya'udu ibadatan lahum min dunya. Itu dihitung, dianggap oleh Rasul sebagai peribadahan kepada mereka. Makanya hati-hati mengikuti seorang itu, hati-hati. Jika itu bukan di atas dalil lagi ikutin, nanti jatuh pada taatan kepada ahli ibadah atau ahli ilmu. Haitsu nasabu anfusahum syuraka'an lillahi fi tasyri'. Sebagaimana mereka telah menegakkan, menjadikan diri-diri mereka itu sebagai sekutu-sekutu bagi Allah di dalam membuat syariat. Jatuh ahlu bid'ah banyak jatuh sini kan bikin syariat baru dia. Orang ikutannya, Allah menghalalkan ini, Rasul menghalalkan, dia haramkan. Atau mengharamkan sesuatu, mereka menghalalkan, atau Allah menghalalkan, mereka mengharamkan. Faman ata'ahum fi dzalik, barang siapa yang mentaati mereka pada perkara tersebut, faqad takhadhahum syuraka'an lillahi fi tasyri' wa tahlil wa tahrim. Maka barang siapa yang mentaati mereka, pemimpin, ulama, di dalam perkara tersebut, berarti dia telah menjadikan sekutu bagi Allah di dalam pembikinan syariat, di dalam penghalalan dan pengharaman itu, yang menjadikan hukum, yang berhak membikin hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan ini halal, ini haram, ini wajib, ini tidak wajib, itu Allah tuh. Tidak mungkin yang bikinan manusia. Yang bikin hukum ini hukum milik Allah Subhanahu wa taala. Hada minasyirkil akbar, ini termasuk syirik akbar, keluar dari Islam. Liqaulihi ta'ala fil ayah, Allah mengatakan dalam ayat, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahid, dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada ilah yang satu. Tidak ada yang diibadahi dengan kecuali Allah, la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun, dan maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Coba ditutup ayat perbuatan syirik, yang mereka menjadikan ahli ilmu mereka, ahli ibadah itu sebagai rob-rob selain Allah, kesyirikan. Misal hadil ayat, semisal dengan ayat ini, firman Allah Taala, wala ta'kulu mimma lam yuzkir ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilunakum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Di ayat lain surah Al-An'am ayat 121, janganlah kalian makan dari apa-apa yang tidak disebutkan nama Allah, maka bangkai. Tidak pakai menyebut nama Allah atau menyebut dengan selain nama Allah, sama aja, jadi bangkai itu kan. Nah, halal itu, karena ini adalah kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu yang membisikkan kepada wali-wali syaitan, teman-teman pembantu syaitan itu untuk membantah kamu, membantah kalian untuk menghalalkan bangkai tadi. Wa in ata'tumuhum, jika kalian mentaati mereka, sungguh kalian benar-benar menjadi orang musyrik dalam menghalalkan bangkai, Allah mengharamkan. Ini contoh. Wa min hadhi ta'ah al-hukam wa ru'asa. Maka termasuk ini ketaatan kepada pemerintah, penguasa-penguasa dan ru'asa, pemimpin-pemimpin, fi tahkimil qawanin al-wad'iyah, dalam berhukum kepada undang-undang bikinan manusia. Al-mukhalafatu lil ahkami syar'iyyah, yang menyelisihi syariat-syariat Islam atau hukum-hukum syariat ini, fi tahlil haram, di dalam menghalalkan yang haram, menghalalkan hal. Pada haram misal ibahatul riba, menghalalkan riba. Mana yang enggak riba sekarang? Ada bank yang enggak riba di sini? Buat zina, zina coba enggak ada hukumnya. Kok suka sama suka kan enggak ada hukumnya dah. LGBT aja enggak ada hukumnya, Dom. Pakai konser sekarang konser. LGBT itu. Nah, ada. Wa syurbil khamar, minum khamar, halalkan untuk, karena ada faedahnya untuk menghangatkan badan, untuk ini, untuk itu, macam lah alasannya. Atau musawatul mar'ah lirijal fil miras, atau mensamakan antara wanita sama laki-laki dalam warisan. Jangan sama laki-laki lalu di surau kan, perempuan. Ini nyamain aja nih,
bikin suatu penghalalan suatu yang haram, bikin halal pada suatu yang haram. Atau ibahatus sufur wal ihtilat, membolehkan wanita itu safar tanpa mahram, boleh saja bagi dia. Atau ikhtilat, membiarkan wanita itu ikhtilat halal, ya, bercampur baur laki-laki perempuan, tidak apa-apa misalnya. Ya rahmatullah. Atau tahrimil halal, atau mengharamkan yang halal. Tadi menghalalkan yang haram, riba haram kan? Ini haram, safar wanita ini haram, nanti jadi halal bagi dia. Itu hukum-hukum bikin manusia. Atau kebalikan, mengharamkan yang halal, ya halal tapi diharamkan. Kan man ta'addud zaujat, melarang poligami. Kok poliandri enggak apa-apa gitu ya. Kelawannya. Enggak boleh ya, boleh poligami, suaminya satu, perempuannya banyak. Kok poliandri, ya istrinya satu, laki-lakinya banyak. Kebalik. Ya, itu nauzubillah. Kalau sekarang poligami pecat ya, keluar di kerjaan kan banyak. Wa ma asbah dzalik, atau taghyir ahkamillah, atau selain pada itu dalam merubah-rubah hukum Allah Subhanahu, istibdaluha bil qawanin syaitaniyah, atau mengganti hukum syariat itu dengan undang-undang syaitan. Ya orang kafirnya enggak pakai undang-undang itu. Ya. Orang kafir aja enggak pakai sifat. Wa ma wafaqahum ala dzalik wa ridha bihi wastahsanahu fa huwa musyrikun kafirun waliyad billah. Ya, barang siapa yang mencocoki mereka dalam bikin undang-undang, hukum-hukum, dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, dan ridho, senang, puas, dan menganggap baik perbuatan itu, kan bagus itu. Cocok untuk sesuai zaman kita, masa kita dulu beda, atau kok berhukum dengan hukum Islam bikin kemunduran umat, ini lebih afdal, lebih utama daripada hukum Islam, atau sama dengan hukum Islam, atau berhukum dengan hukum Islam tuh bikin kemunduran umat, atau hukum Islam tidak sesuai dengan zaman, tidak sesuai dengan waktu, tidak sesuai dengan masa generasi sekarang. Ini musyrikun kafir, musyrik kafir waliyadzubillah. Ya, kalau terang-terangan dia ngomong seperti itu. Wa min dzalika taqlidul fuqaha, termasuk dengan ini adalah taklid kepada ahli fikih, ya, tibaul aqwalihim al mukhalifah lil adillah, atau mengikuti ucapan-ucapan mereka yang menyelisih dalil. Nah, idza kanat tuwafiqu ahwa ba'dun nas, ya, jika mencocoki hawa nafsu sebagai manusia, wa mayashtahunahu, karena sesuai dengan hawa dia, selera dia. Aku mau pakai pendapat Syekh Fulan, aku pakai Syekh Fulan, Imam Fulan, nah, itu sesuai hawanya. Kama yafalu ansafu muta'allimin min talammus rukhsi, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang muta'allim yang separuh ilmunya. Orang paruh-paruh kan rusak, separuh pelajar itu merusak dia, merusak agama. Separuh dokter jadi malpraktek gitu ya. Separuh-paruh jago bahasa juga rusak bahasa. Itu banyak separuh-separuh. Ini dia pingin, ya, perkara-perkara ini cocok dengan hawanya, bisa tidak terlalu keras gitu ya, lembut, mencakup semuanya, yang adem ayem agama ini, yang dibikin seperti itu. Wal wajib ayyukhadu min qauli mujtahid, ya, wajib kita untuk mengambil ucapan ahli ijtihad ma wafaqat dalil, apa yang mencocoki dalil. Imam-imam siapapun yang cocok dalil kita ambil. Wa yatruhu ma khalafahu, dan membuang apa-apa yang menyelisih dalil. Kita cinta pada imam-imam tersebut, tapi al-haq lebih kita cintai. Al-haq dari Allah. Kalau Allah, kalau Rasul itu al-haq. Ya, bukan kita enggak remeh mereka. Enggak paham itu paham, tapi kan enggak ada jaminan mereka benar. Ya, yang terjaga dari dosa itu Nabi. Tidak ada manusia sehebat apapun dia, setinggi apapun, atau Umar bin Khattab, Abu Bakar, tidak terlepas dari dosa. Tidak ada jaminan. Apalagi orang di bawah mereka. Qala al-a'immatu rahimallah, berkata para imam rahimallah, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa Rasulullah sallallahu. Seluruh, kata Imam Malik ini ya, seluruh orang bisa diambil ucapannya, bisa ditolak, kecuali ucapan Nabi sallallahu. Kan jelas ini. Gurunya Imam Syafi'i ini, ya, Imam Malik rahimahullah. Semua orangnya, apalagi orang sekarang, bisa terima ucapan, bisa tolak, kecuali ucapan Nabi. Ya, kita menghormati mereka, tapi mencari akhlak kita berusaha semaksimal mungkin. Apa dalil mereka, apa keterangan mereka harus dibaca di ini ya, dilihat mana yang lebih cocok dalil.
Qala Imam Abu Hanifah rahimahullah, "Idza jaa al-hadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa 'ala ra'si wa 'ain, wa idza jaa 'an as-sahabah radhiyallahu anhum fa 'ala ra'si wal 'ain, wa idza jaa 'an at-tabi'in fahum rijal wa nahnu rijal." Kata Imam Abu Hanifah, jika datang hadis dari Rasulullah sallallahu 'ala ra'si wal 'ain, terima. Ya, dia benarkan, amat diangkat benda putih deh, nyerah deh. Dan jika datang ucapan tersebut dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ra'sil ain, di atas kepala dan mata, ini terima dengan sebenar terima. Ya. Idza jaa 'ani tabi'in, tapi jika datang perkara tersebut dari tabi'in, mereka laki-laki, kami laki-laki. Hum rijal wa nahnu rijal. Sama-sama makan nasi kan. Hum rijal wa nahnu rijal. Ini coba Sanal Banna ya, tapi dia kurang ajar deh gitu. Saya sahabat sama dia. Ke Imam Abu Hanifah dia memang tabi'in dia. Selevel dia. Ini bukan siapa-siapa, bid'ah lagi. Sini Abu Hanifah kan tabi'in, selevel pun dia. Kalau datang dari tabi'in dia sama-sama, dia laki-laki, kami laki-laki juga. Ya, itu. Yuridu rahimallah amsal a'imah kibar. Coba mereka mengasihkan permisalan dari imam kibar. Kok di atas mereka sahabat, di atasnya nabi, ya enggak talok di ngelawan dah. Ya, seperti itu. Qad taghalla hadzal kalimah ba'dal ansaf muta'allimin. Kadang terlalu gulu dengan kalimat ini sebagian orang yang separuh belajar. Coba orang benar kata imam tuh, kalau orang ilmu sejengkal, ya, maka dia merasa orang yang paling berilmu. Ya, jadi Syekhul Islam dia, semua orang bantah dia. Ini ada cocok dia, singkat kata. Itu pada sejengkal ilmunya tuh. Iya. Ya, semua dibantah, pengin ini, pengin itu dibantah dia. Tapi kalau orang sudah 2 jengkal ilmunya, baru dia orang yang agak adil dia, jujur, dia tengah-tengah dia. Diperiksa ini masih tenang dia. Tapi kalau sudah 3 jengkal dia, baru tahu dia orang yang paling bodoh. Ya, banyak perkara yang nggak tahu dia. Itu sebenarnya ilmu nggak seberapa. Ya, aku dah tinggi ilmunya baru dia, kok nggak tahu dia, terus belajar cari. Ya, ini beda. Ya, maka kok orang yang suka debat itu bersejengkal ilmunya. Ya, merasa dah paham dia. Maka hati-hati. Alladzi ja'alu anfusahum fi masafil a'immah musyahidin. Karena mereka menjadikan diri mereka itu semisal orang yang musyahid. Ya, merasa dia orang tengah-tengah, harus lembut dalam bermasyarakat, yang memberikan hukum lalu keras. Wa hum la yazaluna juhal, dalam keadaan mereka terus-menerus di atas kebodohan. Sok-sok jadi penengah lah, enggak sana di sini, dia tengah-tengah. Ini hati-hati orang yang separuh muta'allim, ya, separuh pelajar itu merusak dia. Wala syakka anna al-imam Abu Hanifah la yaqsudu musawatul ulama bil juhal. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya Imam Abu Hanifah tidak memaksudkan dia menyamakan antara ulama dengan orang-orang bodoh, enggak. Ya, tapi dia ingin ngasih manhaj, metode kita, satu-satunya orang yang wajib kita taklid padanya Rasulullah SAW, itu. Ya, dan sahabat juga dijamin masuk surga mereka semuanya. Mereka murid Nabi saja, tahu tentang Al-Qur'an, tahu tentang hadis. Dan mereka lebih paham, makanya ambil pemahaman mereka. Ini. Wa qala Malik, kunna radun wa mardudun alaih. Sekarang Imam Malik berkata, seluruh kita itu diterima dan ditolak ucapannya ila sahibah hadzal qabr, kecuali penghuni kubur ini ya, tadi. Karena beliau ngajar di Masjid Nabawi, ya, seluruh kita bisa terima ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Syafi'i rahimahullah, idza sahha al-hadits fa huwa mazhabi. Kata Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahullah, jika hadis itu sahih, maka itu mazhabku. Ya, kalau ada ucapan Imam Syafi'i yang tidak sesuai dengan ucapan Nabi, tolak ucapan beliau gitu. Bukan ini dan mereka meremehkan beliau, enggak, mereka imam besar. Justru beliau sendiri yang mengajarkan kita tidak taklid pada beliau. Salah satu, bukan seluruhnya kita tolak. Enggak, satu poin-poin aja yang ini, ya, yang ditolak. Sebenarnya kita taat pemerintah, ada satu perkara yang tidak cocok, ya udah satu itu aja. Yang lain jangan ditolak semuanya. Salah dia semuanya salah. Enggak bisa kayak gitu. Satu poin aja. Di mana kesalahan itu aja yang kita tidak taati. Ya. Qala idza khalafa qali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatribu qawli uridal haid. Nah, kata Imam Syafi'i juga, jika ucapanku ini menyelisihi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalian lemparkan ucapanku ke
tengah dinding itu. Nah, buang ucapannya. Ini kan beliau sendiri ngomong. Jadi kalau ada ucapan Imam Syafi'i yang salah, kita tak terima. Mereka kadang yang pakai Imam Syafi'i ini pas ya sesuai hawa nafsunya, enggak seluruhnya. Coba akidah Imam Syafi'i mereka ikuti. Allah di istiwa al-arsy gitu ya. Semua akidah beliau insyaallah benar. Bagus. Mereka ambil fikih sesuai hawanya. Kunut aja gitu ya. Akidah enggak mau ngambil. Atau taruhlah fikihnya, fikih semuanya lah bela. Fikih Imam Syafi'i ngirim Al-Fatihah kepada orang yang telah meninggal enggak sampai itu Imam Syafi'i enggak mau. Pakai itu. Kan enggak pakai. Kuburan kata Imam Syafi'i 1 jengkal. Mereka bikin kayak keramik bertiga tingkat. Enggak mau ngikutin Imam Syafi'i. Jujur lah, kalau ngikutin semuanya. Jangan hawanya pakai. Ya, nanti berdalih di belakang Imam Syafi'i semuanya. Ini kata justru menjaga nama Imam Syafi'i, jangan dicatut-catut aja. Ya, jangan dirusak. Imam Syafi'i, imam besar, imam kaum muslimin. Kita hormati beliau. Ya, kita terima banyak ucapan beliau yang luar biasa. Ya, tapi beliau manusia biasa, bukan nabi. Ya, yang wajib taklid kita kepada Rasulullah SAW. Ilmu besar, luas beliau. Ya, berarti beliau nggak ada salah gitu ya manusia. Kalau kita nganggap ini justru mereka sendiri yang beliau ini ucapan beliau sendiri. Maka kalau yang benar itu ya sebenarnya lihat ucapan mereka. Ya, ucapan beliau ini. Qala Imam Ahmad rahimahullah, kita ambil dikit. Ajibtu liqaumin araful isnad sihatuhu yadhhabuna ila ra'i Sufyan. Kata Imam Ahmad rahimahullah, aku heran kepada kaum ya, di zaman beliau ya. Mereka tahu tentang ilmu sanad. Coba muhaddisin banyak di zaman beliau. Muhaddis jago. Tahu tentang ilmu sanad, tahu tentang sahih hadisnya, tapi mereka justru mengambil pendapatnya Sufyan. Nah, coba. Dan mereka hanya berilmu lah. Nah, heran kan? Qala ta'ala, maka Imam Ahmad mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifu an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Beliau bacakan ayat, hendaklah hati-hati takut orang-orang yang menyisihi dari perintah Nabi SAW untuk ditimpakan fitnah pada dia atau dia akan dapatkan azab yang pedih. Ya, kita amal ada lima fitnah. Kalian tahu nggak apa fitnah dalam ayat ini? Orang menyisihi perintah Nabi ya adalah kesyirikan. Karena orang yang menyisihi ucapan Nabi maka tertanam pada hatinya satu penyimpangan akhirnya dia binasa dia. Ya, nah ini ucapan beliau. Maka apalagi kita jauh daripada muhadis juga enggak, tapi ikutan aja. Ya, ini hati-hati. Dan juga yaqulu Abdullah bin Abbas, kita lihat. Yushiku ayyanzila alaikum hijaratan minas sama. Aqulu qala Rasulullah fataqulu qala Abu Bakar wa Umar. Nah, ini kisahnya Abdullah bin Abbas ya, Ibnu Abbas ketika manusia bertanya tentang haji tamattu ya. Nah, ditanya, mereka tanya, kemudian jawab Imam Abbas diucapkan Nabi SAW, jika aku haji aku akan perintahkan haji tamattu, tapi karena beliau bawa hewan, bagi tidak jadi haji tamattu ya. Nah, kemudian orang membantah, tapi kata Abu Bakar begini, Umar begini. Namun Ibnu Abbas pantas sahabat ya, hampir aja langit ini runtuh menurunkan batu-batunya ya menimpa kalian. Aku sampaikan ucapan Nabi, tapi kamu katakan kalau Abu Bakar, kalau Umar. Coba ucapan ini kata balik ini mana? Nah, ini ucapan Allah, ucapan Nabi. Masih juga kata Imam Syafi'i gini, kata Imam Ahmad gini, balik dia. Atau Syekh kata orang surau gini, orang surau ya kan? Kata ustadznya gini. Ini ayat, ini hadis ya. Nah, tapi ucapan ustadz juga masih dipakai. Nah, itu kemana? Ibnu Abbas bukan tidak menghormati Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab, enggak nih. Tapi ucapan Nabi lebih tinggi. Aku sampaikan ucapan Nabi, kamu malah katakan kalau Abu Bakar, kalau Umar. Ingin ditabrakkan ucapan Nabi dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Coba, ya. Apalagi kita di zaman sekarang ya jauh. Ini ayat, ini hadis ya. Tapi ditabrakin juga kata Syekh Fulan, Alim Fulan, Ustaz Fulan. Ya, alhamdulillah. Ya, ini kita mau kan untuk apa? Punya kaidah, ini kaidah kita. Ya, ini prinsip ya. Ini semua prinsip salaf. Ya, ulama-ulama mereka. Imam Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Misal aku pengen nengkat juga di sifat salat Nabi juga ada ucapan ini kan para imam-imam ini. Semua intinya mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nattafi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.